Maka yang paling penting dakwah itu bukan hanya omongan, Pak, bukan hanya perkataan. Maka dakwah bil hal itu juga dakwah. Saya kemarin saya jelaskan. Khaliah kita itu juga dakwah. Anda tidak usah menyuruh anak sholat, Anda tidak usah menyuruh istri Anda sholat, asal sampai tiap hari datang ke masjid, itu sudah dakwah. Tidak usah anak itu tidak usah disuruh sholat, asal sampai datang ke masjid lah ikut. Nah, maka ini yang kadang kita tidak sadari. Selama ini kita dakwah itu hanya pakai mulut, ngomong ke sana, ceramah ke sana, ini di sini, itu hanya itu. Tapi harianya tidak ada, maka ruhnya tidak ada. Kalau didengar enak ceramah, tapi ruhnya tidak ada. Maka apa namanya? Sayyid Abdul Alwi Haddad setiap memulai pasalnya memakai lafaz alaika, ngetepon sira. Berarti beliau sudah menjalankan. Maka ketika sampean merintah anak sholat atau enggak sholat, kira-kira di baris omongan apa? Kita nyuruh sholat sana, ya kitanya masih rokokan ngopi di depan rumah. Jadi hanya mulutnya yang pecah. Nah, saya Abdul Alwi Haddad memulai setiap pasal pakai alaika. Apa ini? Ini untuk diri saya sendiri. Jadi beliau nulis ini untuk dirinya sendiri. Wabikada qasidan bidzalika muqatabatan nafsi wa ahi alladzi kana sababan liwaqina khusus. Jadi ini saya khususkan. Saya nulis ini saya khususkan untuk diri saya. Menulis kitab ini untuk diri saya. Kok seandainya ada muslimin muslimat yang pakai alhamdulillah. Kita itu kadang dakwah dengan diri kita sendiri itu yang kacau. Kalau ngomong dakwah untuk orang lain jago, kalau untuk diri kita sendiri kacau. Menasihati diri sendiri kacau, nggak bisa. Ngomong dirinya sendiri kok dinasihati. Maka kalau bahasa kitab yang lain intinya muhasabah. Kita ini kalau disuruh ngomong orang pinter, suruh ini ABC gitu. Tapi ketika disuruh menasihati dirinya sendiri kacau. Maka nasihat itu Pak, kalau kita ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Ini kata baginda Nabi, ad-dinu nasihat. Terus bagaimana saya meminta nasihat, kata sahabat? Ya Anda meminta nasihat kepada Allah, maksudnya Allah itu kepada Al-Qur'an, kepada Nabi-Nya, maksudnya sunnah, dan kepada pemimpin-pemimpin muslim dan rakyat-rakyat muslim. Jadi itu nasihat. Nah, kalau sampai ditanya nasihat itu apa, ya suatu cara bertujuan untuk, jadi sesuatu cara apa namanya yang bertujuan untuk mengingatkan seseorang, itu namanya nasihat. Kadang yang paling susah itu menasihati diri sendiri, karena pemain yakman miskola tarotin sampai satu sebiji kapas pun, sebiji darah pun, gandum atau apa, itu pasti dibalas. Mau sampai melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan, pasti ada balasannya. Nah, untuk kapan istilah kata, maka paling susah itu menasihati diri. Maka saya Abdul Alwi Haddad memakai istilah alaika. Ini saya tulis untuk diri saya sendiri, atau saya sudah menjalankan. Maka kalau sampean ingin menasihati orang, minimal kita sudah menjalankan. Anda pengen ngomong sholat, Anda minimal sudah sholat. Dan bukan hanya sholat saja, tahu caranya sholat. Itu di memenuhi syarat kriteria. Lanjut. Wasaili man waqafa 'alaiha minal muslimin umuman wa hadhihi al-kalimat laha waqtun fil qalbi mukhatabi wa anjubiha insyaallah ta'ala. Di seandainya kalimat
alaika senantiasa demikian ini akan memberikan pengaruh positif dalam diri hati saya sendiri. Nah, kalau sampai biasa dengar khotib apa itu khotib Jumat itu pasti ada saya untuk menasihati diri saya sendiri. Itu biasanya menimbulkan efek positif. Karena apa? Orang kalau sudah ngomong nggak menjalankan, double dosanya. Oh serius? Sampai nyuruh orang baik, ternyata sampai tidak baik. Itu dosanya double. Maka berat jadi ustaz, jadi mana bisa kaya ini sudah mau pensiun saja sebenarnya. Cuman tak larang, jangan nanti kalau sampai pensiun bahaya kondang ya. Berat. Sampai nyuruh orang sholat, ternyata tidak sholat. Sampai nyuruh orang baik, ternyata tidak apa. Double dosanya. Oh berat. Sudah enak seperti sampean aja, supaya dengerin gitu aja. Jalurnya jalur ampunan ya. Supaya ada Pak Ustadz Hayat nanti kalau urusan masuk surga neraka itu Pak Ustadz Hayat beres. Karena beliau yang bertanggung jawab di pun. Dan nanti yang ditanya Pak Ustadz Hayat, di mana sampai jadi ketua MUI beres apa enggak? Oh enggak beres saya. Misalnya Pak Ustadz Hayat. Kalau saya kejauhan, kalau saya dari Kampek kejauhan, ikutnya pokoknya gerombolannya Ustadz Hayat beres. Maka apa? Berat ya. Kita ada ustadz ngomong terus ternyata dia tidak menjalankan. Ada orang ngomong dia nggak menjalankan, double dosa. Seandainya dia menjalankan juga pahalanya double. Nah itu Allah itu maha luar biasa. Maka positif ketika kita menasihati, mensugesti diri kita bahwa ya tadi ini saya nasihatkan untuk diri kita sendiri, untuk diri saya, maka akan timbul sugesti positif. Masa saya ngomong kok nggak menjawab, masa saya ngomong kok nggak, itu akan timbul sugesti. Nah, maka minimal kalau kita menasihati anak, menasihati siapapun, itu ada niat untuk menasihati diri sendiri. Memang kalau cerita, memang kalau untuk urusan diri sendiri orang kadang tidak ngaku Pak. Jangan nggak termasuk sekelas malaikat sudah nggak ngaku. Nanti akhir zaman panitia kiamat itu ada panitia. Panitia kiamat itu malaikat Jibril sama malaikat Israel. Udah semua yang kiamat. Israel semua cabutin nyawanya semua dicabutin mati semua. Menghadap sudah semua ya Allah. Belum, sudah semua, belum, sudah tahu belum. Jadi Israel sendiri kan dicabut, karena dia bagian nyabut. Nah orang itu juga sama. Kita kalau nuduh orang gampang, kamu begini, kamu. Tapi kadang kita tidak pernah menunjuk diri kita sendiri. Jadi panitia kiamat itu malaikat Jibril sama malaikat Israel. Itu malaikat apa? Israel nggak ngaku. Semua sudah mati, loh, padahal dia belum. Makanya orang jangankan kok malaikat aja begitu. Nah, ketika Mas Israel dicabut nyawanya sendiri baru selesai, baru ya. Nah orang itu rata-rata begitu, sukanya tunjuk tapi dirinya sendiri tidak pernah ditunjuk. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kitab Risalatul Mu'awwalah ini adalah sebelum kita menjalankan atau menasihati orang, ngaca. Karena saya sudah pernah menjalankan apapun. Maka di sini memakai dengan kata alaika. Senantiasa demikian, maksudnya dia sudah menjalankan. Kok seandainya Muslim mukmin yang lain kok tahu baca, alhamdulillah. Maka ketika sampean menjalankan kebaikan dari rumah ke sini ngaji, udah tidak usah ngajak orang, itu sudah itu otomatis orang yang melihat tahu, oh Pak Haji Dedi, Pak Erwin datang, itu nanti efeknya luar biasa. Ada RW sering datang ke masjid sama enggak RW datang ke masjid, itu efeknya dampaknya beda. Serius, ada orang jadi RW sering datang ke masjid sama orang yang tidak jadi RW atau RT, orang biasa, warga biasa,
itu dampaknya berbeda. Ya kayak itu sudah terbukti kayak Pak Anjay datang ke pengajian dampaknya berbeda. Akhirnya RT, RW, wong kepala desa aja ikut ngaji, masa kita RW sampai RT tidak, otomatis itu dampaknya ada. Nah itu bagian dari dakwah. Walaupun Pak Anjay tidak apa berkuar-kuar, nggak mau kesana kesini, ayo kesini. Dengan yang dia lakukan, dia jalankan itu sudah masuk dakwah. Gitu. Maka dakwah ini bukan hanya perkataan, tapi terkarya tentang perbuatan. Saya lanjut. Wa'alaika, maka lafaz ini masih membahas lafaz alaika saja. Faktor kaum mukminin mau ikut dengan apa yang saya tulis ini ya alhamdulillah, berarti itu berkah, itu semata-mata hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri khas ulama. Ulama itu enggak, wah itu menang air, enggak gitu. Jadi seumpama ada ustaz terus ngajak orang ngaji, kok yang diajak mau, itu enggak pernah ngomong itu gara-gara saya dia mau ngaji, enggak begitu. Nah, itu kalau enggak ada saya enggak ngaji. Itulah banyak kan gitu. Nah ciri khas ulama itu alhamdulillah, karena semua itu kok ternyata manfaat dibaca oleh muslim, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi biasanya kan itu menang air gitu. Biasanya. Nah, maka dakwah atau kita memulai dengan wa'alaika, nah, memulai dari diri kita sendiri. Maka sebelum sampai beranjak jauh-jauh dakwah keluar rumah sampai kemana-mana, di rumah, di dalam rumah itu selesaikan dulu ya, di dalam rumah itu selesaikan dulu. Minimal kalau sampai dakwah itu di rumah nggak teriak-teriak, dapurnya nggak ada asapnya. Kata teman saya begitu, ayo dakwah, wah saya ini nggak berani, saya ngaji macam. Kenapa? Karena urusan dapur belum selesai. Itu banyak omongan. Kalau diajak ngaji alasannya ada dapur. Kalau teman saya, ya udah mulai besok kalau bangun rumah nggak usah kasih dapur. Itu katanya Pak. Wah itu repot ya. Jadi kalau urusan dapur belum selesai, besok kalau bangun rumah nggak usah kasih dapur. Ya sudah, berarti nggak alasan dapur. Maka dakwah, setiap insan, setiap manusia punya kewajiban berdakwah, cuman kapasitasnya berbeda. Kalau kelasnya Pak Anja sebagai kepala desa, ya harus satu desa. DKM yang minimal satu masjid, ya kamu satu RT lah atau RW. Itu seandainya belum bisa melakukannya dengan praktek, nah, dengan praktek dakwah, maka waminal wa'idi al-walidi bil haqqi man yaqulu wa la yaf'alu fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'maru bil 'alim ila an-nari fatan dzalik akhtar badni fayatu biha finnari kama yatulul khimar. Ini seperti apa dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW, siapa kalian? Mereka menjawab, jawabannya termasuk ya wa min wa'idil walid, dan termasuk ancaman-ancaman yang akan ditimpakan menyampaikan ilmu tetapi ia tidak mengamalkan. Wa minal wa'idil walid fil haqqi may yaqulu wa la yaf'al, dia mengucap tapi tidak mengamalkan. Ini ya. Makanya orang nanti di neraka yang pertama ditanya itu orang yang ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz. Makanya ini harus segera pensiun yang jadi ulama-ulama. Yang ditanya oleh Allah itu
ulama, kiai-kiai. Ya, termasuk ancaman yang akan dilimpahkan atau diberikan oleh orang-orang yang menyampaikan ilmu, tetapi ia tidak mengamalkan. Ya, orang-orang yang berilmu tetapi tidak, ngomongnya aja jago, ngomongnya aja kalau ngomong, tapi tidak pernah mengamalkan. Ini nanti yang ditanya pertama kali ulama-ulama, kiai-kiai seperti itu. Berat, maka jadi saya sebenarnya nggak mau, tapi udah gimana, udah sampai panggil di sini saya diem aja kan nggak enak ya. Yes, pokoknya Bismillah, muka-muka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni semua lah. Jadi nanti di akhirat itu yang pertama dipanggil bukan kepala desa, bukan, apalagi dewan ini nanti belakangan dewan urusannya belum selesai. Yang dipanggil itu Ustadz, kiai-kiai itu yang biasa ngomong tapi tidak pernah menjalankan. Ini nanti takutnya Pak Ustadz saya terus Gus besok saya desain saya juga jangan. Maka ini pedih, siksanya sangat pedih, ancamannya ya. Orang-orang yang seperti itu nanti akan dikirim ke neraka. Ngeri gitu. Udah jangan terlalu jauh, terlalu ngeri ya. Pokoknya itu nanti. Saya takutan sendiri. Jadi nanti apa yang isi dalam perutnya dikeluarkan semua. Maka jangan, kalau apa namanya, belum makomnya jangan ikut. Maka kadang saya melihat diri tak pantas ya. Saya menyampaikan ini tak pantas karena apa? Cahaya itu apa ya, akan memberi sinar itu kepada yang butuh cahaya. Kalau tidak punya cahaya yang tidak dibutuhkan, ya kan? Maka memang beda ya. Jadi tugasnya cahaya itu yang menyinari. Nah, kalau kita itu menyinari diri sendiri aja tidak bisa, kok disuruh menyinari di ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang atau ya orang yang suka ngomong tapi tidak pernah menjalankan. Maka ini sebenarnya muhasabah kita masing-masing. Kita punya tugas masing-masing. Jadi tidak perlu ngajak orang. Kita masing-masing. Jadi kalau tadi kata Pak Anja, ayo kita amankan daerah kita. Itu sebenarnya bukan tugas satpam, bukan tugas kita masing-masing. Ya kita saling mengingatkan. Jadi sampai menjaga rumah, nanti kalau ada tetangga yang teledor kasih tahu. Nah itu sebenarnya kita, yaitu yang dakwah ya juga kita, yang mengingatkan kita sendiri. Waqala alaihi salatu wassalam al-alim alladhi ya'lam wa la ya'mal mislu fatilah tabiqul nasi wa tukhri. Dawuhnya Allah Subhanahu, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-alim wong sing alim, orang-orang yang alim, alladzi ya'lamu wa la ya'mal, orang yang alim yang berilmu tetapi ia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, orang punya ilmu, contoh kayak Pak Dewan ini punya ilmu S1, S2, kok pengangguran, dosanya double. Maka sudah benar sekarang jadi DW karena ilmunya ada orang punya ilmu kok nggak diamalkan, double. Ada orang punya lulusan kedokteran kok terus di sini saja nggak ngapa-ngapain, itu dosanya double. Sama ada seorang ulama punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, double. Maka kita ini masing-masing punya individu ya, ada yang pintar dalam hal IT, ada yang mampu dalam hal pembangunan, macam
semuanya. Nah itu manfaatkan. Kalau dibiarkan sampai kena dosa masing-masing. Minimal kalau tidak dibuat pekerjaan buat nolong orang. Karena kadang ada Pak, kita sekolahnya di jurusan apa, ternyata kerjanya di jurusan apa, beda. Ada orang kerja dulu zaman kuliahnya di ekonomi, ternyata kerjanya di IT itu ada. Walaupun begitu, manfaatkan keahlian ekonomi Anda untuk nolong atau membantu apa, konsultan apa kayak UMKM atau apa macam-macam. Bisa. Kalau Anda biarkan, Anda tidak dosa karena Anda punya kemampuan. Anda dididik ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Ustaz itu sama. Ada ustaz alim tapi tidak pernah kumpul orang, tidak pernah ngaji, itu bahaya. Bagus, tapi kan ini ustaznya kerja di pabrik. Walaupun Anda kerja di pabrik atau kerja di mana, manfaatkan ilmunya, harus manfaat. Karena dia tahu. Sama orang ahli IT, orang ahli kedokteran, walaupun kerjanya bukan di hal kedokteran, tapi wajib hukumnya memanfaatkan ilmu, mentasarufkan ilmu. Maka al-alim alladzi ya'lam wa la ya'mal mislu. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti sumbu lampu. Sumbu lampu tahu ya? Kalau bahasa Indonesianya apa? Di lampu itu biasanya ada apanya, sumbunya itu apa? Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa? Sumbu lampu ya. Yang tadi yang menerangi manusia dan membakar dirinya sendiri. Jadi dia akan terbakar oleh dirinya sendiri karena dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Maka walaupun ilmu itu tidak dipakai untuk dirinya, minimal manfaat untuk orang lain. Misalnya Pak Anja ini sarjana ekonomi MI, itu walaupun sekarang tugasnya jadi kepala desa, manfaatkan ilmu ekonomi itu untuk mensejahterakan masyarakat. Nanti ada semua yang ahli hukum, minimal bantu bikin lembaga bantuan hukum walaupun tidak pekerjaan. Nah, maka ini yang disebut oleh baginda Nabi, al-alim alladzi ya'lamu wa la ya'mal. Jadi biar tidak termasuk golongan ini. Jadi orang punya ilmu tapi tidak mau beramal. Maqala alaihi salatu wassalam. Itu apa namanya? Dakwah yang paling penting adalah dakwah kepada diri kita sendiri. Jadi kita dakwah sebelum melangkah keluar rumah, kita selesaikan. Kita siap selesaikan dulu. Seandainya Anda ingin menyuruh anak sholat, sampai minimal pernah sholat. Anda menyuruh anak ngaji, minimal sampai pernah ngaji. Anda menyuruh anak sekolah, ajari. Maka itu penting. Waqala alaihi assalamu marartu lailatan usriya birijal tukhraj syafahum bimaqalid min nari faqul. Di suatu saat beliau baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, ketika beliau Isra Mi'raj itu pada malam Isra, baginda Nabi Muhammad SAW bertemu birijal yang jadi bertemu seorang yang apa ya, bibirnya itu dipotong-potong, lidahnya, bibirnya dipotong. Jadi ngeri lagi. Saya jadi berpikir ini nyindir saya, tapi bahaya. Jadi nanti ketika Isra Mi'raj itu dipotong-potong, lidahnya dipotong. Kenapa? Ya baginda Nabi, kenapa? Tanya ya. Mereka siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan, tetapi kami
tidak mengapa. Man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la ta'tihi wa tad'al syarri. Jadi dia memerintahkan kebaikan tapi tidak menjalankan. Berat. Maka dakwah yang paling mendasar adalah dakwah kepada diri kita masing-masing. Kita masing-masing sering muhasabah, sering intro. Maka setiap insan, setiap manusia punya kewajiban dakwah masing-masing. Yang membedakan adalah kapasitasnya. Ada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, macam-macam. Wa hadza al-wa'idu innama yatahaqqaq fi haqqi min ya'lamu ila Allahi 'ala niyyati dunya wa yaqussu 'ala al-khair wa huwa musirru 'ala tarki wa yukhaddiru min syarri wa huwa musirrun 'ala fi'li riya'an wa sum'atan. Tambah lagi. Ini saya nanti tambah lagi ya. Wa hadza al-wa'id, ini adalah ancaman-ancaman yang disebutkan oleh baginda Nabi atau di hadis-hadis dalam sabda-sabda beliau, diperuntukkan bagi orang yang mengajak menuju Allah atas dasar niat duniawi. Double lagi ya. Tadi orang ngomong tapi tidak dijalankan. Nah ini sudah ngomong dijalankan tapi niatnya dunia. Belum coba. Berat jadi kiai ya. Oh iya, saya datang ke sini ternyata hanya niat nanti biar diamplopin sama Pak Derus. Wah bahaya. Nah, contohnya begitu. Maka berat. Ya, jadi kiai jadi ulama berat. Ancamannya berat. Nah kalau yang lain-lain ini pokoknya besok kalau ditanya malaikat man rabbuka, pokoknya saya ngikut Pak Ustaz Ayat. Beres Pak. Yang kamu jawab Pak Ustaz Ayat karena ilmunya dikondang Pak Ustaz Ayat. Dulu gimana sampai dikondang ini? Kita malaikat karena dia Pak Ustaz. Tenang aja Pak. Beres. Nah yang susah itu yang jadi ulama, jadi kiai, jadi ustaz. Yang tadi ustaznya ngomong tapi tidak dijalankan, tidak dilakukan. Nah sekarang sudah ngomong dijalankan, tapi niatnya berbeda. Niatnya untuk dunia. Itu nanti itu tadi potong. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Maka kita ambil kesimpulan bahwa dakwah itu tidak main-main.